kisah bermacam-macam versi metodenya, kemudian dengan cerita yang mesti tidak bener ke belakang. Oh, tiga nyanyi us. Tak niku nggih, tak mood nggih. Penyanyi. Lebih sebar lagu ini. Oh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kita lanjutkan. Nah, jadi tadi ada teori dan ada praktis serta mengapa berkisah itu menjadi metode yang penting karena berkisah menjadi metode terakhir untuk insya Allah sepakat ya kita lanjutkan. Apa Bu? Terus gak usah. Perbedaan berkisah Teman-teman silahkan menggunakan annotate-nya. Annotate itu. Kita tuliskan perbedaan berkisah, bercerita, dan mendongeng di kolomnya masing-masing. Bu, iki kok goyang kok dhewe ngene, Bu. Perbedaannya sedikit saja ya. Silahkan menggunakan annotate-nya. Ono sing ngajar TP gigi paling. Tak ada suara. Bisa ya Bu? Bisa ya. Nggih, mboten saged. Annotate-nya belum bisa ya Bu? Tadi belum, Mbak. Apa? Pemberitahuan tangi ya. Waduh. Cuman ya enggak pada-pada kita sambung. 30 menit. Apanya? Kok disable? Iya, oke. Iya Bu. Assalamualaikum. Coba lagi share screen-nya. Coba annotate-nya. Iki PPT-nya mau mulai. Apa sudah bisa? Iya betul. Kak iki lho aku ndelokno wong mukake wong-wong iki lho. Iki ya. Iki dah. Tak kira ping mulai dulu. Hah? Apa? Ping tak kira apa ya? Ini kalau Bu Laili kalau sing aini kalau hitam kan wajahnya. Dianut. Di anmet enggak, aku sing gak anmet. Malah benangan. Ibu kabeh. Sudah bisa menggunakan annotate? Sing ngrungokno kelompok itu. Bingung kabeh wong. Ada yang belum ya? Bisa Bu. Belum bisa. Berapa sih yang masuk ini, berapa anggota sih? Berapa orang? Berapa peserta? Lihat chat ya, Us. Partisipannya kan biar kok. Partisipan harus. Partisipan harus 98. Sudah ada yang annotate, pilih yang teks ya. Nah, bisa misalnya bagi misalnya yang ada saksi, Sudah di setting. Ya bisikin ikut ta. berkisah kayak kita menceritakan Nabi Muhammad itu berkisah. Lek dongeng itu Kayak film. dongeng itu enggak
enggak Ya, kejadian. hewan. Maksudnya kayak khayal, cerita Khayal. fiksi. Kita dapat Nek kisah. itu 5 benar-benar jawaban. Nyata. Berkisah, Bercerita. dan mendongeng. Beda ya Cerita kayak biasa. dongeng cerita Rapunzel terus. Dongeng itu kan kayak Sang Kuryang, Maling Kundang, kan dongeng. Nek bercerita kan bisa dari situ kita menceritakan itu cerita biasa. Oh kene iku dikongkon nganu paling Ya, ngetik ngono, nulis, paling di situ, nulis. heeh. Bisa ta iki? Iso. Boleh pilih yang teks. Mendongeng merupakan bagian dari cerita berupa fiksi dan imajinasi. Aku tahu dongengin San Kamil. Latihan itu ambil Bu Susi. Iya. Dari Kak siapa? Orang San Kamil itu. Itu enggak terus. Kalau Sing pakai boneka niku ta. Yo gak iku, Pak. Enggak maksudnya gak pas puasa wis posoku. tak buka bersama. Mboten. Posoku sing nek sing kula eling. Itu apa ya? Ono. Ono sing gawe boneka iku sih, Bu. Wong teko Jakarta. Nggih. Oh enggak. Oh, mboten. Buka bersama kalau aku udah mau malah sholat ada Pak, mau malah imami. Oh iya, aku belum mulai Oh ya durung. Oh iya saya poso, bulan itu kan masuknya kan asal ajaran gitu. kan Mbak Pi, Mbak Pi. Jadi kak lah tak berita apa. Foto yang ada di atas. Foto yang ada kayak foto ini lah kan. Iya lagi bagi cerita. Ngomongin itu pas sekarang udah beneran. Kita coba bacakan pernyataan dari teman-teman. Berkisah itu cerita sebenarnya, ceritanya nyata, pernah ada. Kemudian bercerita bisa nyata, bisa tidak, bisa nyata, bisa fiktif. Mendongeng, cerita dan tokoh fiktif. Dongeng ceritanya fiktif, dongeng tidak nyata. Baik, teman-teman, dari sini insya Allah kita sudah bisa ya menarik garisnya bahwa berkisah itu ceritanya nyata, pernah ada. Sehingga ketika nanti kita menyampaikan kepada anak-anak, ini yang sering kali teman-teman guru terkadang, teman-teman hari ini guru akan bercerita kisah kelahiran Rasulullah, bercerita kisah begitu ya, akan berkisah, cukup menyampaikan hari ini guru akan berkisah atau akan menyampaikan kisah. Apalagi mendongeng, siapa yang senang mendengar dongeng? Ayo sini, Bu Guru akan sampaikan dongeng tentang Ashabul Kahfi. Wah, padahal Ashabul Kahfi ceritanya nyata dan ada. Jadi dari sini teman-teman mudah-mudahan setelah ini nanti menyampaikan berkisah, bercerita atau mendongeng itu kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa memahami ketika kita dari awal telah pernah menyampaikan bahwa dongeng itu adalah fiktif, kisahnya tidak ada, tapi Bu Guru akan mendongengkan, kita bisa ambil hikmahnya dengan ceritanya, dongengnya Bu Guru. Biasanya kalau dongeng itu ada fabel, kemudian legenda, asal-usul tempat dan sebagainya. Bercerita itu kisah sehari-hari biasanya yang diangkat. Itu boleh teman-teman
gunakan ketika ingin menyampaikan atau menanamkan pesan, sikap, akhlak, dan sebagainya. Kemudian berkisah, kisahnya ada, pernah ada, kisahnya nyata, sehingga kita tidak boleh merubahnya, sama sekali tidak boleh merubahnya. Lalu bagaimana supaya anak-anak tidak bosan? Itu trik yang selanjutnya. Baik, boleh kita hapus ya. Umur sini. Apa yang harus diperhatikan saat kita menyampaikan kisah atau bercerita atau mendongeng? Bedakan tadi, kita sudah membedakan antara berkisah, bercerita, dan mendongeng. Yang pertama harus diperhatikan adalah topik atau judulnya. Anak-anak usia 0 sampai 7 tahun, atau ketika mereka bisa menangkap bahasa usia 2 hingga 7 tahun, mereka biasanya tertarik dengan cerita-cerita fabel. Bagaimana kisah itu bisa menyenangkan bagi anak-anak, maka fabel itu biasanya tokohnya binatang. Boleh kita gunakan sebagai judul tanpa merubah alur. Misalnya, ketika kisah Nabi Yunus, kita bisa menyampaikan, hari ini guru akan berkisah kisah tentang ikan nun yang taat kepada Allah. Jadi yang dijadikan topik atau judulnya adalah ikan nunnya, tanpa merubah isi, konten, dan alurnya. Nah, kemudian misalnya akan berkisah tentang Nabi Sulaiman. Anak-anak biasanya lebih tertarik ketika kita menyampaikan topik atau judulnya, hari ini guru akan berkisah tentang si burung hudhud yang jujur. Gitu ya. Kemudian bisa kita merubah judulnya. Merubah judul itu tidak masalah, yang penting tidak merubah konsep, isi, dan alur serta tokohnya ketika berkisah. Begitupun ketika mengkisahkan Nabi Ibrahim, kita bisa mengambil judul misalnya, karena di situ ada tokoh semut, ya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, kita bisa menyampaikan, hari ini siapa yang ingin mendengar kisah tentang semut? Guru akan berkisah sebut pun cinta pada Nabi Ibrahim. Anak-anak biasanya lebih tertarik dengan awal judul yang menyebutkan sesuatu yang dia suka, sehingga interestnya mereka lebih banyak, lebih lama, lebih tahan untuk bertahan lama mendengar dan menyimaknya. Kemarin baru saja kita sama-sama memperingati Isra Mi'raj. Bisa kita angkat si buruk kendaraan surga, gitu ya. Buruk itu kita sampaikan dulu tokohnya si buruknya, baru kita sampaikan alur dan kisahnya. Yang penting tidak merubah isi kisahnya. Topik dan judul itu penting untuk anak-anak, karena itu membuat mereka pertama kali tertarik mendengarkan. Kemudian pesan perlu kita perhatikan, jangan sampai topik judulnya anak-anak sukai, kemudian kita melupakan pesan. Kita hanya fokus pada bagaimana anak-anak senang, padahal yang terpenting adalah pesan. Bagi kita yang terpenting adalah pesan, bagi anak-anak yang terpenting adalah tokoh dan sumbernya. Aduh, jeruhnya itu. Kemudian usia atau objek. Tentu saja anak usia 3-4 tahun berbeda dengan anak usia 4-5 tahun. Insya Allah teman-teman paham ya. Setelah konsentrasi anak-anak itu usia dibandingkan 2. Sehingga anak KBIT kelompok bermain hanya bisa bertahan maksimal adalah 8 menit. 8 menit bagaimana menyampaikan kisah?
lagi ada tipsnya lagi. Kemudian anak TKA paling lama bisa bertahan menyimak 4 sampai 5 kali, paling lama 10 menit. Tidak boleh lebih daripada itu. Konsentrasinya sudah buyar. Bagaimana jika masih belum selesai, nanti ada tips. Kemudian begitu pula anak usia TKB 5 sampai 6 tahun berarti maksimal berapa? Berapa teman-teman? Kalau TKB 6. 14 menit. Ya, Oh, 12. 12. Yang penting diperhatikan adalah karakter atau tokoh. Kuatkan pada karakter atau tokohnya. Kita kenalkan kepada karakter-karakter dan tokohnya. Jangan sampai ketika sebenarnya oh ini antagonis, kemudian kita menyampaikannya dia kurang kuat sehingga kelihatannya malah justru anak-anak jadi tertarik. Misalnya ketika kita menyampaikan kisah kelahiran Rasulullah, si Raja Abraha, jangan sampai yang ditangkap anak-anak adalah Raja Abraha itu hebat, dia raja, dia punya banyak pasukannya naik gajah, dia punya kerajaan mewah, begitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimana kita membangun karakter tokoh Raja Abraha itu orang yang sombong, orang yang culas, dengan kekuatan karakter tokoh yang kita kenalkan dulu ke anak-anak. Dan saat kita menyampaikan percakapan, selain Nabi dan Rasul atau sahabat, boleh kita menggunakan menarasikan atau membuat percakapan, kita berikan improvisasi. Tetapi untuk Nabi, para sahabat tidak diperkenankan memberikan improvisasi pada percakapan seperti itu. Jadi ketika si Raja Abraha-nya bagaimana dia sombongnya dan sebagainya, tampakkan dan kuatkan sehingga anak-anak tidak menyukai si Raja Abraha. Jangan sampai ketika karakter tokohnya kurang kuat, justru malah pesannya jadi tidak sesuai dengan yang kita mau. Kemudian media juga menjadi sesuatu baik yang perlu kita kakak. perhatikan. Tapi aslinya kan Raja Abraha kan jahat. Ketika gurunya menyampaikan menggunakan media. Bagaimana kisah menggunakan media? Kalau bercerita, mendongeng mungkin bebas kita berimprovisasi. Tapi ketika kisah, media itu bisa kita gunakan untuk sebagai pengantar. Pada opener atau openernya sampai pada inti kisahnya, maka kita bisa menyampaikan, kecuali media buku ya. Media buku boleh kita tetap gunakan. Kemudian media yang bisa tetap digunakan juga ketika kita menggunakan media yang misalnya bisa menggambarkan alurnya, itu boleh juga. Tapi ini harus diperhatikan juga agar tidak merusak pesan, alur, dan kisah yang sesungguhnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah alur. Alur ini bagaimana kisah itu bisa menjadi dia mengalir ya, mengalir dengan baik. Ada alurnya, maka mendesain alur sebelum berkisah itu menjadi sesuatu yang penting juga. Alur dalam berkisah kita bisa gunakan seperti ini ya, di opener misalnya seperti tadi. Di opener itu belum masuk kepada inti kisah dan belum masuk pada pembukaan. Dengan bernyanyi bebas, kemudian yang lepas betul dari topik hari itu untuk mengkondisikan suasana anak-anak. Itu boleh dengan yel-yel, dengan tepuk dan sebagainya. Itu yang disebut dengan di opener. Kita tarik perhatian dulu, difokuskan dulu, dikondisikan dulu, semuanya sama. Kemudian masuk ke opener. Opener ini bisa salam, sapa, kemudian menyanyi sesuai topik yang akan disampaikan. Meskipun tidak betul-betul sama, misalnya kita akan berkisah tentang Mueza, si kucing kesayangan Rasulullah. Kita bisa menggunakan Mueza, lagu Mueza. kita sendiri, atau kalau tidak ada boleh kita gunakan lagu yang mungkin hampir bisa digunakan karena mirip, misalnya kucingku belang tiga setiap hari
terkait dan simpulkan. Kita coba review kembali poin-poin penting, alur, dan tokoh-tokoh yang perlu anak-anak ingat kembali. Kemudian simpulkan sebagai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hikmah bersama. Lalu penutup ini bisa menyanyi lagu yang tadi di awal kita nyanyikan bersama atau mengulanginya Melayu. atau bisa juga disampaikan Acami aku berjanji insya Allah, seperti itu bisa disampaikan pada sesi penutupan sehingga menguatkan pesan Fahriku sih maskere kayak maskere dan bawa beberapa hal penting lambene nang kene yang maskere yang teman-teman disori bisa, lambe. terapkan agar berkisah ini bermakna Hanan dan gak tidak lepas dari pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian anak-anak tidak teringat pada jangka panjang. bayar apa? Akomodir keunikan. Sapalah anak-anak. Ketika anak-anak itu hanya 10 anak, mungkin kita bisa menyapa satu persatu namanya. Halo, Fulanah apa kabar? Misalnya seperti itu. Halo si Budi apa kabar? Halo si Ara. Halo si Era. Misalnya seperti itu. Akomodir keunikan bisa juga dengan cara yang lain, tidak harus dengan cara yang Menarik. Misalnya tema binatang, kita akan berkisah tentang Meza tadi ya. Kita tanya dulu anak-anak, binatang peliharaannya di rumah apa? Seperti itu kita bisa rangkai menjadi sebuah lagu. Alhamdulillah kucingnya siapa? Begitu. Siapa? Sehat. Alhamdulillah ikannya ada sehat. Alhamdulillah ayamnya si Fauzan sehat. Kita bersyukur kepada Allah. Sampai semua anak-anak tersampai dengan satu persatu. Mereka merasa terakomodir keunikannya. Kemudian bangun interaksi. Boleh saat berpisah kita bangun interaksi dengan anak-anak. Jadi bukan hanya monolog saja, tetapi kalau bisa ada interaksi timbal-balik. Ketika misalnya pada kisah apa ya, Nabi Sulaiman misalnya. Nanti ketika Raja Sulaiman berkata seperti ini, si Raja Semutnya nanti Dani jadi Raja Semut ya. Raja Semutnya berkata pada pasukannya, libatkan anak, bangun interaksi di situ. Itu biasanya lebih bermakna, lebih terasa. Anak-anak sangat senang sekali ketika dilibatkan dalam kisah. Pastikan pesannya sampai. Maka untuk memastikan pesannya sampai, kita butuh review dan recalling. Ingat kembali apa-apa hal-hal yang penting. Kayak tokohnya, mana yang perlu kita tiru, mana yang tidak perlu kita tiru. Sifat mana yang baik, sifat mana yang buruk. Tadi saat seperti ini seharusnya bagaimana. Tapi tadi seperti apa dan sebagainya. Review dan recalling ini menguatkan pesan. Kemudian tanyakan perasaan anak, bagaimana perasaannya setelah mendengarkan kisah tadi. Kemudian kuatkan dengan hikmah dan nasihat. Wong kita kok imani cerita kita kok kita arek paham tak gak sebaiknya kok. seperti apa? Apa yang kau cerita? Setuju, insyaallah ya. Kemudian keunikan, bangun interaksi, pastikan pesannya sampai, review dan recalling, tanyakan perasaan anak, barengan dengan hikmah dan nasihat. Kalau media insya Allah teman-teman sudah paham semua ya. Ada boleh dengan boneka jari, kemudian kupet, tangan, hand kupet, buku, pen besar, diorama, papan flanel dan sebagainya. Bisa juga dengan diri sendiri tanpa bantuan alat peraga. Namun ketika tanpa bantuan peraga, bagaimana kita menciptakan suasana interest anak-anak agar anak-anak tetap bisa fokus menyimak kisah yang kita sampaikan. Teknik storytelling ada bercerita, ada mendongeng. Semua itu storytelling. Bagaimana kita menyampaikan sebuah
story ya. Story itu bisa kisah, bisa cerita, bisa yang pertama sebagai pendidik saat menyampaikan kita perlu mengatur pernafasan. Pernafasannya diatur agar nafasnya baik, maka diberi jeda, tidak terus berbicara tanpa putus, tapi juga kita beri jeda. Jeda itu bisa membantu kita mengelola pernafasan saat menyampaikan. Kemudian intonasi ini bisa naik turun, intonasi bagaimana ketika marah itu suaranya biasanya keras, kemudian ketika suara lembut seperti apa dan sebagainya. Kemudian artikulasi ini kejelasan, maka perlu juga kita berlatih juga untuk artikulasi ini. Benar-benar dibuka mulutnya sehingga anak-anak paham ketika gurunya menyampaikan I, benar-benar I gitu ya, I. Jadi jelas antara A dan I, jangan sampai seperti mendengung saja, anak-anak nggak jelas sebenarnya apa yang disampaikan karena artikulasi yang Bu Guru sampaikan kurang jelas. A dibuka A, I, kemudian U, jelas U. Artikulasi ini perlu juga kita berlatih. Artikulasi A, I, U ada senamnya. Maka kebetulan saya ikut juga di Muslim Storyteller, di grup Muslim Storyteller itu beberapa latihan artikulasi itu harus setiap hari, gitu ya. Latihan artikulasi harus setiap hari. Kalau intonasi melambat, memelan, naik, turun dan sebagainya. Misalnya dan tiba-tiba begitu, itu berarti intonasi yang melambat. Kemudian cepat. Iya, aku tidak mau disuruh-suruh dan sebagainya. Itu ya, intonasinya cepat atau lambat. Kalau volume suara tadi keras atau pelan. Di pernafasan, intonasi, artikulasi, dan volume suara. Itu olah vokalnya. Kemudian olah ekspresi. Nah, ini penting pada bagian untuk membangun penokohan karakter tokoh. Ada ekspresi marah, maka kita tampilkan betul ekspresi tentang marah seperti apa. Apalagi kalau ada daring ya. Daring kita tidak bisa menggunakan body language sesuai saat kita tidak daring. Kalau kita tidak daring, kita bisa menggunakan olah tubuh kita untuk menguatkan ekspresi. Tetapi ketika kita daring, anak-anak yang terlihat oleh anak-anak hanya wajah kita, maka harus benar-benar kita memberikan ekspresi yang sesuai. Bagaimana ketika marah itu berbeda dengan ketika senang, bagaimana ketika sedih, bagaimana ketika takut, karena itu yang akan dilihat mimik wajahnya oleh anak-anak. Sehingga pesannya, sekali lagi pesannya sampai dan penampakannya tepat. Ini sebelumnya sebenarnya desainnya untuk workshop. Ternyata pesertanya banyak sekali sehingga tidak memungkinkan untuk dibuatkan video ya, click out untuk kita berlatih. Insya Allah jika Allah berikan kesempatan kita berlatih di kelas-kelas kecil. Dia tanda bintang. Videonya kita pending, tapi teman-teman insya Allah tentukan judul yang menarik itu tadi. Kemudian rencanakan medianya. Perhatikan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Pesannya harus kuat. Yang perlu kita ingat adalah pesan. Tapi kalau untuk anak-anak yang terpenting adalah judulnya, medianya, seperti itu. Yang terpenting buat kita adalah pesannya. Kemudian alur. Buat alur dan kisi-kisi ceritanya dengan memperhatikan ragu-ragu berkisah. Ingat, ketika kisah, kita tidak boleh menambahkan tokoh, tidak boleh merubah alur, tidak boleh merubah setting, tempat dan sebagainya. Harus sama persis dengan apa yang ada. Kecuali pada saat kita bercerita atau mendongeng.
agar tidak membosankan kisahnya, bisa saat pre-opener atau opener kita improvisasi di sana, tetapi tidak pada bagian intinya. Kemudian itu saja insya Allah Tapi ada sisa 3 yang kosong ruang bisa kosong. disampaikan. Mungkin selanjutnya kita bisa Boleh Pak, sharing-sharing, dipersilahkan ya. memori. Oh, Mbak Cynthia. Tapi insya Allah 3 itu sisa kosong. Oh, Silahkan sering-sering. teman-teman, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Karena kan kisah sahabat itu banyak ya. Apakah ada fokus tertentu sehingga kita bisa sehingga harus dibedakan menjadi 3 tahapan seperti tadi. Begitu Ustazah, jazakallahu khair dan jazakallah Ustaz sudah dikasih kesempatan bertanya. Niki uang tak us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Mira buka. Pupin mensetor ta? Tanya Ustazah, ini terkait Dari Bu ya Ibu, sesi tanya. jadi ini pengalaman saya pribadi ketika kan memakai boneka tangan gitu, ketika menggunakan suara yang berbeda kayaknya kok kata anak-anak tidak terdengar. Jadi Tidak kan terdengar. bonekanya sama saya sendiri gitu gitu. Jadi ada triknya kah tentang apa? Memang saya belum belajar sepenuhnya sih tentang apa membuat suara yang berbeda-beda gitu ya untuk. Tapi itu tadi ketika pakai Zoom, kalau suara biasa mendengar jelas, tapi ketika menggunakan suara yang lain untuk suara anak-anak misalnya untuk bonekanya, atau suara istilahnya pakai suara tenggorokan, pakai suara itu ternyata tidak terdengar oleh anak-anak. Jadi mungkin ada triknya yang disampaikan. Terima kasih banyak. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Saja ini sudah. Ya, Terus ya Bu, dulu nanti. udah dulu ya. Tadi yang pertama Ustazah Izzah ya. Ya Intan. Yang pertama Bu Intan. Ustazah Bu Intan. Ya. Bu Intan terkait STPPA tadi ya Bu Intan ya. Untuk STPPA di JSIT Pusat kan ada divisi PAUD ya, yang diketuai oleh Ustazah Yanti Haryati. Desainnya seperti itu, tetapi barangkali yang targetnya adalah ketuntasan yang bertahap, Ustazah. Ketuntasan yang bertahap. Sehingga ketika menyampaikan mengapa harus dibagi, itu tidak lain hanya karena bukan karena bobot kisahnya, tetapi ketuntasan yang bertahap. Agar keempat khulafaur rasyidin itu bisa dituntaskan pada jenjang PKB seperti itu. Tapi bisa dicicil mulai dari KPIP, TKA dan TKP. Sama saat kita mendesain RPP begitu ya, prosem, bagaimana agar tuntas indikatornya kita buat bertahap seperti itu. Kemudian para nabi ulul azmi juga seperti itu dibagi. Tidak lain sebenarnya hanya untuk ketuntasan seperti itu, sebenarnya seperti itu, agar semuanya mengenal khulafaur rasyidin, mengenal Nabiul Azmi dan target waktu yang telah ditetapkan. Sepertinya seperti itu saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ini dikenalkan pada aspek-aspek yang lain, karena kan ada juga pada akhlak ya, akhlak pembiasaan. Misalnya kita ingin menampilkan Umar bin Khattab seharusnya Umar bin Khattab itu ada di TKB, misalkan kita sampaikan di TKA, tapi di sisi apa nih, pada sisi akhlak beliau yang bisa kita contoh. Tidak menutup mungkin boleh, itu boleh. Tidak berarti Umar bin Khattab harus disampaikan pada TKB seperti itu. Barangkali seperti itu Ustazah, bisa diterima. Yang kedua nanti sudah. Sing nduk kelas bisa. Iya, sing bisa Sudah dilatih. kira ya, bagaimana teknik vokal untuk ketika kita menggunakan hand puppet ya, 2 karakter tokoh seperti itu ya.
lebih mudahnya dengan membedakan suara bebek itu berarti Kata kata kan gimana kata? Kayak kono. dan suara Kamera enak kono. bass. Itu biasa yang Iya saya jago banget. Ngecas barang. juga sebenarnya Ya, Rabbi. hal-hal seperti itu setiap hari. Saya juga termasuk yang belum bisa melakukan latihan itu setiap hari. Tetapi disampaikan di komunitas kami setidak-tidaknya menggunakan suara bebek ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara bebek dan suara bass. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dua karakter. Itu yang lebih mudah untuk kita mengerti. Karena kalau kita tidak ada cantolannya, kita jadi bisa hilang-hilang. Ketika saat bercerita hilang, kita ingatnya suara bebek dan suara bass. Aku nggak lagi. Ketika dua karakter. Aku biasa Itu lagi. yang lebih memudahkan biasanya saya. Mereka buku tulis. Karena kalau nggak ada cantolannya, hilang. Kita mau pakai suara ini, suaranya si Puji begini, suaranya si Wati begini, itu nanti hilang. Nggak ada cantolan. Begitu Ustazah, barangkali mau coba? Tapi sebenarnya bukan masalah membedakan suara sebenarnya Danza, tapi Kedengaran, suaranya. suaranya. Ya, tapi ketika pakai ya itu suara bass, itu suara anak kecil seperti itu. Tidak ini kata Nggak kedengaran saat daring. Maka tadi ada artikulasi, ada intonasi, dan ada volume Ustazah. Nah, kita latihan artikulasi A, betul. A. Iya. Artikulasi itu harus latihan. Apalagi kalau kita daring itu. Kita butuh artikulasi yang jelas. Kemudian intonasi. Ya, intonasi yang kadang melemah, kadang menguat, seperti itu. Ada suatu di sebuah gua bernama gua Baterai 45. Apa yang kadang sampai 5. Sing Buria sih. Wis gak pupuk 8 rumah laba. Buria nih dulu. Hospoti. Dengaran nggak suara saya? Susi, Hospoti Buria. agak kecil ada. 2%. Jadi Karena volumenya kurang. Tapi Oh, jadi tidak busu sih lu. Lapan kota Hospoti karek rong pesreng di Buria. dengan volume Jadi yang di busu sih. Mbak sing kan sing anak ini wis gede. Sama. Mbak Sama. Salma. Maaf ya Mbak Salma. Kices. Ya Allah nih rong pesen lagi pences nama buah hiro. Iyalah. Seekor binatang laba-laba membuat sarang di mulut buah. Kedengaran nggak kan? ingin jauh lebih jelas. Sekarang pakai intonasi yang berbeda. Si laba-laba berkata pada penyanyi, Ini wong ganti-ganti suara. harus cepat sebelum Wong lho ganti suara. Kudu ngabang, kudu ngabang. intonasi yang berbeda. Mosok sing gak kudu ngene iki sing opo? Jadi ada artikulasi, Gak ada kudu ngene iki volume, meneng dan ngene. ada intonasi. Sepertinya latihan juga itu. Apalagi kalau kita menggunakan daring, itu benar-benar artikulasinya harus tepat, volumenya juga pas. Ini saya tidak menggunakan alat bantu karena headset saya rusak. Tapi alhamdulillah masih bisa kedengaran ya. Oke, alhamdulillah jelas. Terima kasih banyak Anda jelas baik. Itu jadikan itu Bu Farida tadi sudah bahasnya dua nih. Nah, nanti kita kalau kejadian lanjut satu Farida silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah mengatur pernafasan pada saat bercerita. Saya sangat suka sekali kalau mendongeng, tapi masalahnya itu adalah pada pernafasan yang pendek.
ngos-ngosan gitu kan. Terus yang kedua, kepengen kita tuh menghadirkan sesuatu alam custom style yang ada ya, tanpa mic ya, tanpa mic atau seperti itu. Kita gimana caranya supaya kita bisa menghadirkan suara yang dari dalam kita tuh seperti keluar gitu, seperti pada saat kita menggunakan di agar suaranya keluar, maksudnya bagaimana Ustazah? misalnya kalau kita mau mengatur suara kuda misalkan, kan kalau kita pakai suara dalam atau suara yang lainnya misalnya Suara perut. iya, kalau yang suara dasar pendek, suara yang gampang gitu kan gampang gitu. Misalnya kalau kita menghadirkan ada suara yang lain gitu, tapi kita susah gitu karena kecil atau ya nggak nyampe ke anak gitu, tapi semua itu nggak nyampe dan seperti itu. Nah itu juga perlu latihan ternyata kan, perlu latihan. Tetapi jangan khawatir Ustazah, yang terpenting bagi kita adalah pesannya sampai ke anak-anak. Yang terpenting di anak-anak adalah tokohnya menarik dan judulnya pertama kali adalah judulnya mereka suka gitu. Kalau Ustazah mau suara kuda nggak bisa hanya ya nggak apa-apa, tapi dengan judulnya begitu dinarasikan bahwa jam merinci itu sudah cukup untuk anak-anak. Tapi gambarkan, imajinasikan pada mereka bahwa kuda itu seolah-olah hadir gitu. Jadi dengan keterbatasan kita, lemahnya di suara, nggak apa-apa kita narasikan sehingga mereka bisa menggambarkan lebih baik lagi. Selanjutnya yang di kolom tadi saya bacakan. Yang pertama dari kalau bercerita yang menarik, apakah sebaiknya memakai alat atau tidak? Ini pertama. Yang kedua, apa tips untuk berpisah agar menyenangkan? Karena ketika berpisah kesan takut. Yang pertama, sebaiknya menggunakan media atau tidak. Butuh tadi ya. Ya, betul. Kita lihat usia audiens kita adalah usia anak-anak masa praoperasional konkret. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa membantu imajinasinya itu tergambar jelas. Maka media itu salah satunya membantu mereka agar bayangannya itu seolah-olah nyata. Maka ketika berkisah dan kita sulit untuk menggunakan kejadiannya, setidak-tidaknya di awal kita sudah memberikan gambaran. Hari ini tokohnya adalah dikenalkan saat openernya. Setelah itu, Bu Guru simpan ya. Bu Guru akan mulai berkisah. Kemudian kita lepas tidak apa-apa, tetapi ada sesuatu yang mereka pernah lihat begitu. Sebagai pijakan berpikir mereka bisa menggambarkan. Kalau memang bisa, boleh menggunakannya terus, tetapi biasanya kalau berkisah itu akan sulit karena tokohnya tokoh nyata yang tidak bisa diimprovisasi seperti itu. Seperti Rasulullah tidak boleh kita gambarkan, para nabi juga tidak boleh kita gambarkan. Sehingga kalau untuk menarasi, menguatkan imajinasi, boleh kita gambarkan. Mungkin kalau pakai belum seperti saya di belakangnya, hari ini kita akan berkisah tentang tongkat mukjizat Nabi Musa. Babaknya Musa. Misalnya, bisa kita maksimalkan penggunaan media. Kita bisa kita simpulkan nanti Pak saat apa kita bisa ada ya. Akhirnya Bisa
Tapi bagaimana kita memaksimalkan gambaran itu pada anak-anak? Sebentar Ustazah, ini kita contoh semisal ya, kita menggunakan boneka ini. Berarti boneka ini kan mewakili sebagai yang diceritakan ya. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung dia ditaruh di mana. Oh gitu. Terus kalau biasanya ini salah satu trik, maaf ya, kerudungnya diminta anaknya, jadi dia nggak mau itu sebentar. Nah, kalau dengan seperti ini berarti ini juga sama kayak yang boneka ini ya, kalau bercerita ya. Iya. Kayak Ada itu kan gawe jelasnya kepada kita ya. Itu kan dari teks. Bisa kepada kita, bisa kepada audiens. Ada artis. Gitu ya. Iya. Biasanya kan kalau gini kan interaksinya dengan kita. Kalau pas kita daring ya, berarti kan dia tidak memerankan Seter, Mbak sebagai Yan. tokoh gitu ya. Bisa sebagai tokoh, bisa tidak. Tergantung. Tanya ya. Ya. Tergantung tadi berkisah atau bercerita atau mendongeng. Kalau berkisah berarti dia hanya boleh muncul di saat pre-opener sampai opener dan nanti saat penutup. Tidak di dalam inti kisahnya. Kecuali saat bercerita atau mendongeng boleh dia dijadikan tokoh. Oh, gitu. Hanya di awal dan di akhir. Iya. Kalau yang menarik, Nanti tokohnya bukan dia. Tapi ya kalau berkisah. itu tidak diberkisah ya. Iya. Oh, gitu. Ya. Terus, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan kedua tadi yang dia merasa kaku dengan hadisnya. Dia berkisah. Memang kisah itu akan terkesan kaku. Kenapa? Karena alurnya tidak boleh berubah, karena tokohnya tidak boleh ditambah, karena settingan tempat dan sebagainya juga harus seperti itu. Maka kisah itu sebenarnya memang kaku. Maka supaya tidak kaku, kita ciptakan improvisasi pada pre-opener, saat opener, kemudian saat penutupan itu. Ada ice breakingnya juga. Nah, anak-anak bahagiakan dulu di awal, di pre-opener mereka disapa, diakomodir keunikannya, kemudian baru masuk ke inti kisahnya, dan inti kisahnya pun tidak boleh lama. Itu tadi ada durasi waktunya. Maka bagaimana saat memulai dan bagaimana saat menutupnya. Ketika kisahnya itu anak-anak kurang menarik, tapi kita pulang kembali saat penutupannya ada review, recalling, dan penguatan pesan, insya Allah akan muncul kembali pada ingatan anak-anak. Insya Allah begitu ya. Tapi kadang kalau anak-anak muncul kejenuhan ya Ustazah ya. Kadang kita sudah heboh, kita sudah begitu berusaha untuk maksimal di depan anak-anak, kadang itu ya kejenuhan mereka tuh sudah muncul mungkin ya. Apa dikarenakan karena ide kita, apa karena keseringan lihat itu ya di HP ya. Dan jangan sampai kita memaksakan durasi yang tidak sebenarnya mereka terima. Misalnya, seharusnya anak TKA itu maksimalnya 10 menit. Nah, kita membuat desain berceritanya 15 menit. Pada saat 10 menit pertama mereka sudah jenuh, sudah buyar konsentrasinya. Masuk lagi. Kan kita maksimal anak-anak TKA itu 10 menit. Iya. Tidak 10 menit. Durasinya. Semisal kita mau membuat acara untuk mendongeng, berarti waktu kita yang kita butuhkan untuk mendongeng ke anak-anak sebenarnya berapa ya? Karena kan audiensnya juga banyak ya. Kayak insya Allah kita kan mau mengadakan virtual nih Ustazah. Nah, ya di acara sebaiknya kita buat berapa jam dan harus dengan kondisi tidak hanya kita dengan nyanyi juga, itu kira-kira berapa yang dibutuhkan waktunya ya? Kemarin saya baru mengisi di beberapa TK itu Isra Mi'raj. Bu guru yang dirahmati Allah, kita diberi waktu 1 jam oleh panitia misalnya untuk berkisah tentang Isra Mi'raj ini. 1 jam itu 60 menit. Padahal audiensnya ada TKA dan TKB. Maksimalnya TKB itu 12 menit, sedangkan TKA 10 menit. Maka inti pesan kita tidak boleh lewat dari 10 menit. Kalau ada 20 menit, maka 10 menit pertama kita kasih ice breaking lagi.
nyanyi lagi. Ayo kita menguatkan lagi tadi Isra Mi'rajnya. Isra Kalau TKB Mi'raj 12, TKA 10 menit. dan sebagainya, kita nyanyi lagi. Kita lanjutkan ya teman-teman. Begitu. Jadi dipotong dengan ice breaking dulu baru kita mulai lagi. Berarti untuk breakingnya tidak harus di awal atau akhir, tapi bisa diselipkan di tengah-tengah ya. Bisa. Ketika suasananya sudah mulai agak anak-anak beda gitu ya, bosen gitu ya. Kita kasih penyemangatnya dengan ice breaking di tengah-tengah gitu ya. Betul. Oke. Ini kreatif anak nih, lihat. Masya Allah. Halo. Iya. Itu aja kalau cacakin lah ya Ustaz ya. Coklat ya. Aduh coklat gak ketok. Lanjut dari chat Ustazah tadi. Iya. Yang kedua dari yang aku saya Ustazah ya. Karyawan. Yang yang kedua dari Syari Permita. Tadi wis mari buyar, Bu. Asal balonku ada di dalam. Kabeh balonku tinggal 4. Lho, kok tinggal apa? Satu. Yang kedua, apakah bukunya sudah dijual di Gramedia maupun yang dari Apakah boleh boneka yang menyampaikan sepanjang alur kisah gitu ya? Boleh, kan tadi artikulasinya jelas, intonasinya jelas, bonekanya bisa menyampaikan ekspresi, bisa nggak? Karena penambahan itu penting. Dan jangan sampai kita menyampaikan tokoh antagonis, anak-anak nggak paham, malah seneng. Fir'aun kaya begitu ya. Padahal Fir'aun seperti apa? Itu butuh ekspresi. Ketika itu tidak bisa diwakili oleh boneka, maka bonekanya boleh ditaruh pada saat di awal dan di akhir saja. Di opener, penutupan. Karena tadi salah satu hal yang penting adalah lalu yang resmen, siapa resmennya? Satu lagi dari Bu Syamsiah di Jawa Tengah. Cara menghilangkan ideologi Ustazah. Jadi ternyata orang tua kan juga ikut mendengar. Itu bagaimana? Yang pertama, kalau saya luruskan niat. Selalu kita awali dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah. Kita luruskan niat, kita beristighfar, dan sudah serahkan. Insya Allah ngalir. Kemudian yang kedua juga jam terbang. Lebih banyak berlatih lebih baik. Lebih banyak berjudi lebih baik. Lebih banyak menghadapi lebih baik. Insya Allah rezekinya hilang. Maka harus lebih banyak sering berlatih. Kalau sebenarnya dan persiapan, makanya membuat desain tadi kayak alur dan sebagainya durasinya juga cocok, medianya direncanakan dan sebagainya. Enggak, itu kan ditempel yang kayak Ada yang tanya Ustazah, ada itu ketika Ustazah cerita Ya biasanya uploadnya di YouTube-nya nanti saya jarang. Oh iya. Oh, Ustazah begitu ya, baik. Kalau buku tadi ada di Gramedia Ustazah ya? Insya Allah ada. Tapi tergantung. Kalau tidak ada kan biasanya kalau di Gramedia bisa pesan mau diadakan. Ya. Lanjut yang resmen, kalau Ustazah yang baik bisa langsung juga unmute-nya. Silakan, Pak Ustazah. Ada yang mau bertanya langsung dengan Ustazah ini? Satu, dua, tiga, baik. Saya lanjut ke chat Ustazah, masih ada lagi. Selanjutnya dari Bu Triana Francisca. Di sini pertanyaan Ustazah, apakah ada teknik penyampaian kisah masa kecil Rasulullah SAW kepada anak 2 tahun? Karena anak 2 tahun masih tertarik dengan cerita hewan. Itu pertama. Yang kedua, dari Sri Widiasi dari Jawa Tengah juga. Dari RAID waktu berkisah mulai dari tenor sampai
biasanya Yang pertama adalah berkisah-kisah tentang Rasulullah untuk anak usia 2 tahun. Target untuk usia 2 tahun adalah mengenal. Iya, Bu ya, benar. Mengenal. Maka mengenal itu tidak harus kita paksakan dengan teknik berkisah juga. Bisa dengan bernyanyi. Tapi bernyanyi yang ketika anak-anak sudah menginjak usia yang lebih 3 tahun 4 tahun sudah mulai bahasa reseptifnya berkembang baik, bisa kita sampaikan bisa. Mereka lebih senang dan lebih bisa menyukai warna, maka mungkin media yang lebih cocok untuk menyampaikan kisah karena kisah yang lebih kita bergambar yang luas. 5 menit animasi, 5 menit. UTP Muhammad Raja dan sebagainya. Tapi kalau 100 MB bisa terus 5 menit nanti. Harus dipilih dulu gambarnya. Gambar yang ramah lingkungan anak-anak, yang ramah untuk anak-anak. Biasanya yang tertarik adalah melihat gambarnya dan siap gambarnya atau yang menyampaikan ketika anak bertanya, mengapa Rasulullah tidak kelihatan? Mengapa Rasulullah tidak? Jawabannya seperti apa? Aku nama M3 nek cuma putri. Ya, aku M3. Ada nak ono 1 bulan. Nek jumlah sekolahanku, nek nak Ada yang kabeh ingin tri, saya nek tanyakan, aju, bagaimana ketika kita menyampaikan kisah menggunakan buku, kemudian ada anak yang bertanya, guru, mengapa Rasulullah gambarnya bulat saja, bukan gambar orang? Ayo kata. Berapa giga? 22 giga. Berapa ini? 25. Ayo, aku pakai. Itu Yang pas satu saya bisa bulan ya. iya, 1 bulan 100.000. Eli ya, saya bisa ada Eli. Jadi saya itu maunya merah itu. Warna lain lain. Itu nih coklat itu. Itu coklat kabeh, kuning nempel. Kuning mati ambek iku. Kuning mati ambek iku lho. Ijo mati ambek Terus jahe. Emang warna makanan mau sing Mana? apa? Mana? Ibu kok iki warna ungu. depan coba. Teluk nama naik iku abang ciluk nang sampai sini. Iki botolan kok sing botolan gede. Coba tuh dicek.